Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, renungan kita hari ini Kamis 22 Februari 2024 dengan judul Pengantara Ilahi. Ayatnya di dalam Keluaran 34 ayat 33. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. 40 hari dan 40 malam lamanya Musa tinggal di atas gunung, dan selama waktu ini, sebagaimana yang pertama itu, dengan secara ajaib ia telah dikuatkan. Tidak seorang pun diizinkan untuk naik bersama dengan dia ataupun diizinkan untuk mendekati gunung itu selama ia tidak berada bersama dengan mereka. Atas perintah Allah ia telah menyediakan 2 loh batu dan membawanya ke puncak gunung. Dan sekali lagi Tuhan telah menuliskan di atas kedua loh batu itu kata-kata perjanjian, yakni ke-10 hukum. Selama waktu yang lama yang digunakan untuk berhubungan dengan Allah, wajah Musa telah memantulkan kemuliaan dari hadirat ilahi. Dengan tidak diketahuinya, wajahnya bersinar dengan terangnya pada waktu ia turun dari gunung itu. Terang seperti itu telah menerangi wajah Stefanus pada waktu dibawa menghadap kepada hakim-hakimnya. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kisah Para Rasul 6 ayat 15. Harun sebagaimana orang banyak itu undur dari Musa, dan takutlah mereka mendekati dia. Melihat kekacauan serta kegentaran mereka tanpa mengetahui sebabnya, ia mengajak mereka supaya datang dekat. Melalui terang yang menyilaukan itu, Allah bermaksud untuk memberi kesan kepada Israel tentang sifat-sifat hukumnya yang suci dan agung itu. Sementara Musa berada di atas gunung, Allah memberikan kepadanya bukan saja kedua loh batu yang berisi hukum itu, tetapi juga rencana keselamatan. Ia melihat bahwa pengorbanan Kristus telah digambarkan lebih dulu oleh segala lambang-lambang pada zaman orang Yahudi, dan terang surga yang memancar dari bukit Golgota yang tidak kurang daripada kemuliaan Allah itu yang telah memancar dengan terangnya kepada wajah Musa. Terang ilahi itu melambangkan kemuliaan dari zaman di mana Musa merupakan pengantara yang kelihatan. Musa adalah satu lambang daripada Kristus, sebagaimana pengantara Israel itu menudungi wajahnya. Oleh karena orang banyak itu tidak tahan untuk melihat kemuliaannya, demikian juga Kristus, pengantara ilahi itu, menudungi keilahiannya dengan kemanusiaan pada waktu datang ke dunia ini. Jikalau ia telah datang disertai oleh kemuliaan surga, ia tidak akan dapat mendekati manusia dalam keadaan yang berdosa. Mereka tidak akan tahan terhadap kemuliaan hadiratnya. Oleh sebab itu, ia telah merendahkan dirinya dan dijadikan yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, dalam Roma 8 ayat yang ketiga, agar ia dapat menjangkau umat manusia yang berdosa itu dan mengangkatnya. Renungkan lebih dalam. Apakah saya memiliki pancaran cahaya yang berasal dari kepatuhan pada hukum kudus Allah? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, kita memperoleh poin yang penting dalam renungan kita saat ini, bila mana Allah memanggil Musa untuk dekat dengannya di atas gunung Sinai, untuk dia berbicara dan juga memiliki hubungan yang dekat pada saat hukum Allah diberikan kepadanya. Maka pada saat dia turun berhadapan dengan bangsa Israel, maka wajahnya memancarkan terang kemuliaan Kristus. Dan demikian juga Stefanus pada saat juga dia berada di tengah-tengah manusia yang hendak menghakiminya, maka wajahnya memiliki kemuliaan Kristus. Demikianlah seharusnya setiap umat Tuhan yang memiliki hubungan erat dengan dia dan setia dalam mengikuti perintah-perintah Tuhan dengan penuh kecintaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dan kita merasa bahwa tidak ada kasih yang lebih besar selain daripada pengorbanan Tuhan kita, maka tentunya kita harus memiliki hubungan yang lebih erat lagi, sehingga pancaran kemuliaan Kristus akan terpancar lewat wajah umat-umatnya, dan itu akan terlihat dalam semua baik sikap, tutur kata, perbuatan kita, dan kehidupan kita. Seperti Paulus katakan,
bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristuslah yang sudah hidup di dalam aku. Saudaraku, semoga ini yang menjadi perenungan bagi kita, dan biarlah hidup kita selalu memancarkan kemuliaan-Nya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih oleh karena pekabaran yang indah menjadi bagian kami saat ini. Tolonglah kami untuk dapat hidup lebih baru dan dalam penuh kasih atas merasakan bagaimana pengorbanan dan cinta Tuhan dalam kehidupan kami yang berkorban untuk menebus kami ya Bapa. Sehingga semua itu akan membuat kami dapat mengikuti dan menuruti segenap perintah-perintah-Mu. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi pancaran terang kemuliaan Kristus dimanapun kami berada, sehingga banyak jiwa yang akan memandang Kristus melalui kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan, terima kasih. Memberkati dimanapun umat-umat Tuhan berada, baik yang dalam segala pekerjaan usaha tangan yang dilakukan, biarlah Engkau akan membukakan tingkap langit sehingga tercurah berkat yang berkelimpahan. Memberkati umat-umat Tuhan yang berada dalam berbagai kesulitan, yang menghadapi tantangan, problema. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan menjadi pemecah dan juga sumber dari segala jawaban harapan yang kami layangkan dalam doa-doa kami. Tuhan, memberkati umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit. Tuhan, biarlah Engkau yang akan menjadi dokter di atas segala dokter, memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Orang-orang tua yang kami kasihi menjalani masa tua, masa indah mereka, biarlah mereka juga tetap merasakan tuntunan Tuhan, sehingga kesempatan dan waktu yang Tuhan percayakan sepenuhnya mereka gunakan menjadi melayani Engkau ya Bapa, dan semakin setia dalam iman untuk menantikan kedatangan Tuhan. Ya Bapa, bila mana umat Tuhan yang bersuka cita pada hari ini, biarlah Engkau juga akan tetap memberkati dalam berbagai harapan mereka yang berulang tahun. Tuhan, berikan baik kesehatan dan panjang umur, serta biarlah iman mereka diteguhkan. Semoga kasih yang sama akan menjadi bagian kami dalam melalui hari-hari kami. Terpujilah Engkau dan mengampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.